Ya, pemirsa Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dari pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengetahui bagaimana mekanisme teknis pengamanan selama G20 berlangsung di Bali. Namun sebelum itu kita saksikan dulu amanat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam apel yang berlangsung tadi. Semua patut bangga karena akan menjadi bagian pengamanan salah satu momentum bersejarah dunia, khususnya bangsa Indonesia. Tugas pengamanan KTT G20 ini bukan hanya tugas biasa. Tugas ini merupakan tugas mulia yang akan memberikan manfaat bagi seluruh dunia. Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, telah menyampaikan bahwa kita harus betul-betul menjaga kehormatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Indonesia. Tidak boleh ada letupan sekecil apapun. Keberhasilan presidensi G20 Indonesia akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini seluruh agenda presidensi G20 berhasil terselenggara dengan aman, nyaman, dan lancar. Untuk itu dalam kesempatan ini atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kelancaran, keamanan, dan kenyamanan presidensi G20 Indonesia. Tentunya keberhasilan ini harus terus kita pertahankan karena pada tanggal 15 dan 16 November 2022 kita akan menyelenggarakan puncak acara presidensi G20 melalui KTT G20. Untuk mengamankan rangkaian KTT G20, Polri menyelenggarakan operasi kepolisian terpusat Polri Agung 2022 mulai tanggal 8 sampai dengan 17 November di 3 wilayah hukum yaitu Polda Bali, Polda Jatim, dan Polda NTB. Operasi kepolisian ini akan menjadi etalase Polri di mata internasional dengan melibatkan 9.700 personil dan 3.669 pasukan cadangan yang ada di Makobrimob dan 11 Sat Brimobda dengan dukungan kemampuan khusus dan teknologi modern yang terintegrasi melalui Command Center. Dalam operasi ini terdapat pembatasan komando dan pengendalian pada masing-masing ring pengamanan. Paspampres bertanggung jawab pada ring 1, TNI bertanggung jawab pada ring 2, dan Polri bertanggung jawab pada ring 3. Khusus ring 3 adalah lapisan terluar yang berinteraksi langsung dengan masyarakat umum. Polri dituntut untuk menampilkan sosok pengamanan yang humanis, ramah namun tegas ketika dibutuhkan, sehingga mampu mereduksi potensi ancaman yang mengganggu jalannya KTT G20. Kunci keberhasilan pengamanan adalah soliditas dan keterpaduan antara unsur-unsur terkait, yaitu Paspampres, TNI Polri, BNPB, serta seluruh unsur-unsur peserta pengaman lainnya. Ya, pemirsa, itu tadi sudah kita ikuti amanat yang telah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam apel gelar pasukan yang berlangsung tadi. Dan untuk lebih mengetahui bagaimana sistem mekanisme pengamanan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, sudah bersama saya Kepala Biro Pembinaan Operasi Polri Brigjen Roma Huta Julu. Selamat pagi, Pak Roma. Selamat pagi, Pak Siva. Selamat pagi pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia. Baik, Pak Roma, tadi kita sudah ikuti bersama apel gelar pasukan yang langsung dipimpin oleh Kapolri begitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sejauh ini bagaimana persiapan dari pihak kepolisian dalam melaksanakan pengamanan G20 di Bali ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Jeva. Sampai sehari ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mempersiapkan dan melakukan apel gelar pasukan untuk mengecek kesiapan personil dan seluruh perlengkapan dan peralatan serta sarana-prasarana yang akan digunakan dalam operasi Puri Agung 2022 yang digelar oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelumnya beberapa hari yang lalu juga telah dilaksanakan latihan praoperasi selama 3 hari untuk menguji rencana operasi, memastikan seluruh personil sampai ke tingkat satgas-satgas yang dilibatkan mengerti, memahami, dan tahu akan tugasnya, tahu akan cara bertindaknya sesuai dengan otoritas dan kewenangan pada saat nanti melakukan pengamanan di operasi Puri Agung 2022 yang akan digelar mulai
besok tanggal 8 sampai tanggal 17 November. Demikian Mbak Seva. Baik, tadi kalau kita simak pernyataan dari Kapolri dalam amanat yang disampaikan dalam apel gelar pasukan tadi Pak, bahwa tidak boleh ada letupan ancaman sedikit pun begitu. Apalagi mengingat Indonesia menjadi tuan rumah dalam G20 tahun ini Pak. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan Pak, apa kemudian yang menjadi ancaman-ancaman yang diwaspadai dari pihak kepolisian dan apa kemudian mekanisme yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman tersebut Pak? Baik, terima kasih. Di dalam perencanaan operasi tersebut, sejak penyusunan kita telah memetakan beberapa potensi-potensi ancaman yang kita bisa eliminir dengan cara-cara melakukan strategi-strategi pengamanan, baik upaya preemptif, kemudian preventif, dan kemudian penegakan hukum. Beberapa ancaman tersebut pasti ada seperti kejahatan konvensional, kemudian juga serangan cyber, kemudian juga teror, kemudian aksi mungkin penyampaian pendapat di muka umum dan lain sebagainya yang sudah kami mapping sejak 1 tahun yang lalu, di mana agenda KTT G20 ini merupakan bagian dari kalender Kamtipmas yang harus diantisipasi sejauh kita telah melakukan persiapan-persiapan, baik sampai pada saat ini sudah melakukan apel gelar pasukan untuk memastikan seluruh personil, peralatan, plotting, kemudian memahami bagaimana penjabaran tugas di lapangan sesuai dengan otoritas dan kewenangan, sehingga personil sudah siap semuanya. Berarti bisa dipastikan memang kesiapan dari pihak kepolisian sendiri ini sudah secara maksimal begitu ya Pak? Sudah. Untuk menyambut perhelatan G20 mendatang. Seperti yang kita tahu juga Pak, nantinya akan ada tamu-tamu negara begitu, tamu-tamu VVIP begitu. Seperti apa nanti pengamanan yang dilakukan terhadap tamu-tamu negara ini Pak? Baik, jadi kita sampaikan bahwa operasi Puri Agung ini adalah bagian daripada pendukung dan operasi gabungan yang digelar oleh TNI, dalam hal ini TNI beserta Polri. TNI sudah melaksanakan operasi Gada 1 Waskita dan kami ikut bergabung di dalamnya menjadi suatu operasi gabungan dan keterpaduan antara TNI, Polri, dan BNPB. Operasi ini adalah operasi pengamanan dan operasi penyelamatan. Sehingga dalam pengamanan para delegasi mulai dari kedatangan bandara, kemudian rute, sampai di akomodasi, kemudian di kegiatan-kegiatan seperti nanti di Hotel Apurva Kempinski, kemudian Garuda Wisnu Kencana sampai ke Tahura Mangrove, kemudian juga kegiatan-kegiatan SPOS sampai pada kembalinya itu menjadi bagian terpenting daripada sasaran pengamanan kami, mau delegasi, kemudian barang-barang yang dibawa, lokasi kegiatan sampai kepada benda-benda yang digunakan. Itu menjadi satu sasaran-sasaran pengaman kami, baik secara terbuka maupun tertutup. Baik, berarti memang sudah ada kerjasama dan kolaborasi dengan pihak TNI begitu sudah, ya Pak ya? Sinergi kami sudah berjalan selama ini. Baik, lalu bagaimana dengan sinergi dengan pimpinan daerah, khususnya untuk pemerintah Provinsi Bali sendiri Pak? Baik, dalam operasi pengamanan ini memang secara terpusat, yaitu Mabes Polri bersama-sama dengan Polda Bali sebagai wilayah utama, kemudian juga Polda Jatim dan NTB sebagai daerah operasi untuk wilayah penyangga, kemudian koordinasi kerjasama dan kolaborasi telah dilaksanakan beberapa kali rapat-rapat koordinasi secara eksternal di tingkat level Polda Bali, Polda Jatim, Polda NTB, kemudian menyatukan semua perangkat dan elemen yang ada baik di Pemda sampai di tingkat elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan serta dan mengambil bagian berpartisipasi dalam proses-proses pengamanan dan menciptakan kondisi Kamtipmas sebelum, sesaat dan sesudah operasi pengamanan KTT G20 ini Bapak. Baik, berarti memang sudah bersinergi dengan sejumlah pihak terkait begitu ya Pak, sudah. Untuk pengamanan di Bali khususnya yang menjadi tempat berlangsungnya KTT G20. Ya. Pak, mungkin ada yang bisa disampaikan begitu kepada masyarakat, mengingat Bali ini merupakan salah satu destinasi unggulan yang ada di Indonesia dan tentunya banyak konsentrasi masyarakat begitu, khususnya untuk yang liburan atau kegiatan lainnya, sementara juga ada acara kenegaraan begitu. Bagaimana himbauan dari pihak kepolisian sendiri kepada masyarakat agar tetap nyaman berlibur di Bali ini meskipun sedang berlangsung acara kenegaraan begitu Pak? Baik, kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menghimbau kepada masyarakat khususnya
di wilayah Bali yang menjadi destinasi wisata untuk tetap melaksanakan kegiatan rekreasinya, namun tolong mendengar dan mempedomani informasi khususnya nanti pemberlakuan ganjil genap pada saat asalnya rute-rute yang dilalui oleh delegasi, ada 10 ruas jalan, kemudian juga ada areal-areal yang memang tertutup dan terbatas. Seperti kawasan Sawangan yang menuju Apurva Kempinski, dan juga kawasan ITDC Nusa Dua, di mana kegiatan-kegiatan nanti para delegasi itu akan terjadi rekayasa lalu lintas, kemudian juga kondisi areal-areal tersebut ada yang ditentukan menjadi areal kendaraan listrik dan akan disediakan bus-bus shuttle oleh Departemen Perhubungan untuk melayani masyarakat yang mungkin tinggal dan bersama-sama di hotel-hotel tersebut dan memasuki areal-areal yang sudah menjadi tertutup dan terbatas dan diberlakukan kendaraan listrik untuk dipedomani dan dilaksanakan secara bersama, sehingga pelaksanaan daripada acara kenegaraan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Di samping itu juga masyarakat yang menikmati liburan di area-area wisata bisa mempedomani informasi tersebut. Terima kasih. Jadi memang dibutuhkan peran masyarakat juga ya Pak untuk menyukseskan pengamanan KTT G20 di Bali ini. Baik, terima kasih Brigjen Roma Huta Julu atas informasinya.